Ada tuh. Prof. Hasanuddin apa monitor Prof. Hasan? Ada Prof. Gus. Hasan. Alhamdulillah. Silakan Prof. Hasan bisa memberikan angle yang lain Prof. Hasan. Iya, ini saya nggak tahu saya matikan videonya ini aja karena kadang-kadang kelihatan kadang-kadang enggak ini ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. setelah penjelasan Gus Wahid tadi Prof dari Irak ya dan para kiai senior, eh, terus terang ini saya cuma menyampaikan perenungan saya saja mungkin ya. Mana tahu ada bisa beri masukan atau saran. Jadi kadang-kadang saya kerap merenung ya. Saya datang ke dunia ini begitu saja ya. Bukan atau manusia lah. Kita datang ke dunia kan tidak atas permintaan kita ya. Tiba-tiba kita dilahirkan ibunda kita, lahir di bumi, dan kita pun tidak tahu nanti berapa lama tinggal di bumi. Kemudian kita pun tidak tahu tiba-tiba dipanggil pulang oleh Gusti Allah ya. Nah, dalam konteks itu saya kadang-kadang bertanya-tanya, ini perintah ibadah itu dalam skenario kehidupan kita ini sebenarnya apa gitu ya? Kalau dilihat-lihat, ini mohon maaf, kalau perenungan saya ini sebenarnya perintah beribadah yang disampaikan Gusti Allah di Al-Quran ya, melalui Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian contoh-contoh sunnah Rasul yang sampai ke kita saat ini, sebenarnya itu adalah rahmat bagi manusia ya, bagi kita ya. Bahwa Allah memerintahkan kita untuk bertingkah laku, berkehidupan di dunia ini sesuai yang diajarkan di Al-Quran dan Sunnah Rasul sebenarnya untuk kita, keselamatan kita ya. Jadi kalau saya pikir-pikir, ibadah itu sebenarnya anugerah dari Gusti Allah ya. Kita bisa sholat, bisa baca Quran, bisa ke masjid. Sebenarnya itu adalah anugerah dari Gusti Allah ya. Dan kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, tidak hanya isinya ibadah mahdoh ya, bahkan banyak sekali menceritakan tentang up and down uh, umat-umat dulu ya. Kemudian ibadah-ibadah sosial, bagaimana kita berinteraksi dengan manusia sebaiknya berinteraksi dengan Gusti Allah ya. Jadi kalau dilihat-lihat perintah ibadah itu bukan untuk kepentingan Allah ya. Manusia beribadah atau tidak beribadah, saya pikir Gusti Allah tidak akan rugi sama sekali ya. Eh, jadi kita mungkin harus melihat dalam konteks itu bahwa ibadah itu sebenarnya adalah untuk diri kita pribadi ya, untuk keselamatan kita. Kita mau ikut monggo, Gusti Allah tidak akan rugi ya. Eh, Kemudian kita lakukan sebaik mungkin pun ibadah tidak menambah apa-apa ke Gusti Allah ya. Justru bermanfaatnya untuk kita ya. Nah, dalam konteks itu saya lihat memang dalam Islam ini ibadah itu harusnya way of life ya. Tadi sudah dijelaskan oleh para kiai, para senior bahwa ya pola laku kehidupan kita di dunia ini dalam rangka menunggu dipanggil Gusti Allah dalam bidang apapun, dalam kegiatan apapun, ya sebenarnya itu ibadah ya, mencari ridho Allah ya. Walau alam bisawab ini ya. Jadi memang saya pribadi kadang-kadang tidak mau terlalu banyak berdebat kalau masalah ibadah ya. Saya pikir di Quran sudah jelas, kemudian Sunnah Rasul jelas, imam-imam mazhab juga jelas, para ulama-ulama salaf juga jelas ya. Contoh-contoh kiai zaman sekarang juga jelas.
ya sebenarnya tinggal kita laksanakan dalam segala bidang ya. Sehingga kalau saya mungkin kalau di Kemendikti Saintek itu kan sekarang slogannya perguruan tinggi berdampak ya. Kalau menurut saya memang ibadah ini juga harusnya ibadah berdampak ya. Maksudnya ibadah itu harus berdampak untuk diri pribadi kita bahwa insya Allah dengan ibadah yang kita laksanakan kita nantinya begitu dipanggil Gusti Allah bisa ya diperkenankan masuk surga ya. Berarti itu berdampak ya. Dan juga ibadah berdampak itu membuat orang-orang lain itu juga bisa masuk surga karena keberadaan kita ya. Kalau keberadaan kita membuat orang-orang justru lebih banyak masuk neraka, saya pikir ini kita harus mempertanyakan kualitas ibadah kita ya. Kalau mohon maaf nyuwun sewu nih, kalau saya lihat Rasulullah itu berusaha agar sebanyak mungkin manusia itu masuk surga ya. Sedikit mungkin masuk neraka, kalau bisa tidak ada gitu ya. Jadi jangan sampai pola laku kita sehari-hari saat ini di zaman modern malah membuat banyak orang itu malah meninggalkan Allah ya. Nah, kalau ini yang terjadi mungkin ibadah kita tidak berdampak ya. Nah, ini saya pribadi ini eh terus terang ini ya karena saya bukan bidang agama ya. Saya dari sains teknologi. Eh, saya terus berusaha mencari ya apakah ibadah saya itu sebenarnya sudah benar apa tidak ya. Kan kita tidak tahu ya, kita tidak tahu catatan amal kita di di sisi Allah itu sebenarnya rapot kita ini apa sekarang ini? Apakah A, B, C, D, E atau hampir F? Walau alam ini ya. Ini yang saya terus terang bertanya-tanya sebagai dosen. Ini sebenarnya kinerja saya ini bagaimana ini ya? Nah, ini saya juga ingin tanya kepada para kiai ini ya. Bagaimana kita bisa mengetahui kinerja ibadah kita saat ini? Bukan menurut manusia ya, itu tidak penting ya. Bagaimana nilai ibadah kita itu menurut Allah? Nah ini yang jadi pertanyaan saya ya. Ini bagaimana saya tahunya itu bagaimana ya? Kalau orang memuji dan segala macam ini itu kan sebenarnya ya nggak terlalu bermakna ya. Nah ini nggak tahu Gus Wahid kalau ada yang bisa jawab ya. Bagaimana seseorang Muslim itu bisa tahu eh, nilai atau kinerja ibadahnya saat ini di mata Allah. Nah, kalau tahu kan kita bisa bisa memperbaiki diri, remedial dan segala macam ya. Ah, walau alam. Saya nggak tahu ini bagaimana bagaimana cara menilainya ya. Ya saat ini ya saya hanya berdoa saja ya. Berdoa saja semoga selalu diberi petunjuk. Memang ada yang mengatakan kalau kita semakin senang beribadah, mungkin itu tanda kecintaan Gusti Allah ke kita. Jadi memang Allah membuat kita lebih mudah untuk beribadah. Walau alam ya. Saya juga nggak tahu apakah kriteria itu sahih ya. Tapi ya itu Gus Wahid. Mohon mohon pencerahannya ini. Ini yang pertanyaan saya sekarang ini ya. Sebagai dosen itu saya tahu, oh ini mahasiswa ini bagus, nilainya baik, tugas-tugasnya baik segala macam. Tapi yang jadi pertanyaan saya pribadi sekarang, bagaimana saya tahu bahwa nilai kinerja ibadah saya di mata Gusti Allah itu memang baik? Bagaimana saya tahunya? Nah, ini jadi pertanyaan saya. Jadi saya jadi harap dan cemas terus ini ya. Ini saya udah bener apa salah ini? Bener apa udah nilai saya udah 5, 6, 7 apa masih C atau udah naik B, AB? Nah, ini walau alam. Itu saja Gus Wahid dan para sahabat sekalian. Mohon maaf ini ya, saya bukannya memberikan pencerahan malah justru mungkin pertanyaan ya. Mudah-mudahan ada yang bisa jawab gitu ya. Mudah-mudahan Gus Wahid bisa jawab tuh gimana lah tadi kiai-kiai yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.